Masih kembali bersama Dialog, bersama saya Aiman Wicaksono dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbani. Mas, Anda sakit hati dong sama Ketua Dewan Pembina Anda, Pak SBY. Kok nggak diundang? Ketua Umum tidak diundang ke forum pertemuan daerah di Cikias. Kok Anda menyarankan sakit hati sih? Loh, sebagai Ketua Umum, Anda kan orang yang lama di organisasi, di HMI dan lain sebagainya. Seorang ketua tidak diikutkan dalam forum-forum daerah di mana Anda juga tahu bahwa isunya Anda kan kuat di daerah. Masa orang daerah kemudian dikumpulkan oleh ketua Dewan Pembinanya, kemudian Anda nggak diundang? Memang aneh itu ya? Menurut Anda aneh nggak, Mas? Enggak, saya tanya dulu. Yang lebih tahu tentang organisasi kan Mas Anas. Bagaimana kalau dalam organisasi? Kebiasaan seperti itu aneh nggak, Mas? Begini, saya ingin cerita sedikit ya. Tanggal 6 saya bertemu dengan beliau membahas politik nasional, membahas Partai Demokrat. Kemudian tanggal 7 saya mendapatkan telepon dari banyak DPD. Pak Ketum, ini ada undangan ke Cikias. Undangan lewat Pak Syarif Hasan. Bagaimana Pak Ketum, kami hadir atau tidak? Apa ini agendanya? Izin dulu ke Pak Anas. Tanggal 8, Oke. pas saya di Medan, saya telepon Pak Syarif. Apa betul ada undangan ke Cikias? Betul, kata Pak Syarif. Itu dalam rangka satu agenda dengan acara forum komunikasi pendiri dan deklarator partai. Tanggalnya kan Ya. 13. Artinya Anda tidak diundang pada saat itu memang? Tidak diundang. Memang tidak diundang. Anda pernah sempat tanya Mas Anas ke Pak Syarif mungkin atau ke Iya, saya Dewan makanya Pembina? tadi saya ceritakan saya komunikasi dengan Pak Syarif. Konteksnya apa Pak Syarif? Konteksnya DPD mau diundang untuk acara di Hotel Sahid tanggal 13. Karena itu tanggal 12 Ketua Dewan Pembina ingin silaturahim dengan DPD. Oke. Sampai di situ saya sudah dapat keterangan, penjelasan, sudah dapat informasi. Makanya kemudian ketika DPD kontak saya lagi, bagaimana Pak Ketum, kami hadir atau tidak? Hadir, saya bilang. DPD harus hadir di Cikias, karena kalau ada acara di Cikias dengan Ketua Dewan Pembina, pasti ada agenda yang penting bagi masa depan partai. Harus hadir, jangan ada yang tidak hadir. Nah, begitu kronologinya seperti itu. Oke, artinya di sini kalau saya dengar kronologinya, Pak SBY pun sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak mengundang Anda ke tempatnya. Betul, memang saya tidak diundang di acara itu. Anda sempat menanyakan nggak sejauh ini? Saya sudah tanya ke Pak Syarif, karena yang mengundang kan Pak Syarif. Yang mengundang bukan Pak SBY. Mas Anas, ada apa sih Anda dengan Pak SBY? Baik-baik saja. Memang ada apa? Enggak, menurut Anda ada apa kan? Anda pernah dengar isu bahwa Pak SBY ingin menjadi PLT Ketua Umum Partai Demokrat? Pernahkah Anda mendengar itu? Kalau isu-isu politik ya di negeri ini itu jauh lebih ramai dari politiknya sendiri. Karena itu jangan isu-isu politik itu mengganggu konsentrasi kita di dalam kegiatan politik itu Tapi sendiri. Anda pernah mendengar itu, Mas? Ya kalau Anda pernah mendengar, masa saya nggak pernah dengar kan? Apa menurut Anda isu-isu ini sengaja diciptakan atau bagaimana? Kok sampai sebegitu sadisnya sih? Politik itu jangan pernah menghilangkan satu sikap politik yang penting. Apa sikap politik yang penting itu? Berbaik sangka atau husnudon terhadap apa yang terjadi. Kalau politik itu dipenuhi sikap suudon, buruk sangka, itu akan serba defensif, mengganggu komunikasi, mengganggu silaturahim, serba curiga dengan orang, apalagi curiga dengan senior, curiga dengan ketua dewan pembina, dosa itu, ya kan? Mas, menurut Anda sendiri ini sengaja diciptakan di internal partainya Mas Anas atau dari luar? Yang paling penting buat saya adalah bahwa dinamika politik macam apapun di internal Partai Demokrat
adalah bagaimana seluruh mesin partai ini tetap bekerja. Kalau ada dinamika di partai yang muda seperti Partai Demokrat, saya menganggapnya sesuatu yang tidak ganjil, sesuatu yang wajar saja. Karena partai yang masih muda itu masih butuh belajar. Yang kedua, barangkali memang ini proses sejarah yang mesti dilewati. Tapi untuk kan makin matang, makin dewasa. Belajarnya itu belajar yang, ya kalau saya menilai pribadi ya, mungkin ini subjektif, tidak wajar. Kenapa? Karena mencongkel ketua umumnya sendiri. Partai Demokrat yang mengambil nama dari demokrasi, kok tidak melakukan hal yang bersifat demokratis? Kan begitu pertanyaannya, Mas. Apakah ini menurut Anda pembelajaran yang baik untuk partai Anda? Pertanyaan seperti itu kan bebas saja beredar kan di kalangan masyarakat. Wajar saja ada pertanyaan seperti itu. Dan itu sesuatu yang normal ya. Tapi buat saya yang penting adalah apa yang berjalan sekarang. Yang berjalan sekarang adalah partai bekerja normal. Ketua Dewan Pembina bekerja, Ketua Umum bekerja, Dewan Pimpinan Pusat bekerja, dan mereka tidak kehilangan optimisme. Kader-kader partai di daerah itu tetap optimis, bahkan di banyak tempat itu ada kemajuan yang berarti, makin kecuali optimis. 3 DPD yang mengusulkan Anda untuk turun. Saya tidak tahu betul atau tidak itu ya. Saya tidak tahu betul atau tidak. Anda tidak berusaha untuk menyelidikinya. Tetapi kalaupun betul juga tidak apa-apa. Mas Anas, Anda tidak berusaha untuk menyelidikinya. Informasi datang sendiri, tidak perlu diselidiki. Anda tidak khawatir dengan hal-hal seperti itu? Sama sekali tidak. Mas, gonjang-ganjing kanan kiri, atas bawah Anda dihajar ini kan awal mulanya dari isu dari mana harta Anas bisa bertambah begitu banyak. Saya ingin menanyakan itu. Tapi tunggu dulu setelah jeda berikut ini. Saudara, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama.